Sesaat lagi akan Anda dengarkan spesial program Dialog Sambang Parlemen. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18-22 Surabaya. DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya. Selamat pagi sahabat Sonora, terima kasih Anda masih setia terus bersama kami Radio Sonora Surabaya, bagian dari Kompas Gramedia Group. Dan saya Andre Komarudin pagi hari ini hadir di program spesial Dialog Sambang Parlemen, hasil kerjasama Radio Sonora FM 98 Surabaya dengan DPRD Kota Surabaya. Sahabat Sonora, undang-undang ini mengamanatkan pemerintah untuk memberikan kemudahan akses kesehatan bagi masyarakat luas sebagai bagian dari kebutuhan yang paling mendasar atau basic life. Pemkot Surabaya ini mencoba melaksanakan amanat ini melalui berbagai upaya, salah satunya penambahan pembangunan fasilitas kesehatan rumah sakit baru hingga meningkatkan keterlibatan para kader Surabaya Hebat atau KSH dalam menjaga kesehatan warga di setiap kampung dan juga kelurahan. Sudah efektifkah upaya yang ditempuh oleh Pemkot ini? Lantas bagaimana dengan peran Puskesmas di Kota Surabaya? Nah, selama 1 jam ke depan ini, sahabat Sonora ya, pagi hari ini kita akan berbincang bersama dengan Dr. Nike Leksodimulyo, MBA MKes, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya dari fraksi PSI, dengan topik bahasan upaya mendorong Puskesmas sebagai garda terdepan layanan kesehatan di Kota Surabaya. Apa kabar Dr. Nike? Luar biasa, Mas Andre. Waduh. Terima kasih banyak di sela kesibukan Anda masih berkenan memenuhi kebutuhan publikasi dan edukasi untuk masyarakat luas melalui program acara Sonora. Betul. Saya mengapresiasi, terima kasih. Terima kasih Mas Andre, sebentar lagi juga kami akan paripurna. Dokter, kita ingatkan ya sebelum saya ngobrol bersama dengan Dr. Michael, sahabat Sonora, silakan kalau Anda mau menikmati acara ini bisa berbagai akses Anda manfaatkan. Radio sekarang tidak hanya suara, tapi kami juga hadir dalam konteks visual. Silakan Anda bisa akses di aplikasi Xpace Radio atau juga melalui live YouTube. Karena secara bersamaan tidak hanya suara di radio yang Anda dengarkan, secara visual Anda bisa melalui kanal-kanal yang tadi saya informasikan. Dokter, kita ngobrol santai karena kalau pagi itu auranya pengennya santai tapi tetap informatif dan edukatif. Lagi seger-segernya kalau pagi kita ya. Iya. Baik, dokter, bagaimana DPRD melihat peran Puskesmas saat ini, dok? Ya, kali ini peran Puskesmas itu justru akan menjadi prioritas utama harusnya. Puskesmas bukan hanya sebagai basic untuk melayani masyarakat, sekarang menjadi ujung tombak. Mengapa? Tuntutan BPJS mengatakan 144 penyakit itu harus bisa diatasi oleh Puskesmas. Jadi Puskesmas ini yang nantinya akan menjadi pelayan pertama masyarakat di garda terdepan. Dan ini yang membuat saya meluangkan waktu pagi ini untuk bisa berjuang bagaimana masyarakat ini betul-betul mendapatkan pelayanan di Puskesmas sebagai garda pertama. Setelah itu bisa dirujuk ke rumah sakit pemerintah yang sudah disediakan. Perkembangan seperti apa yang rekan-rekan di Dewan rasakan terhadap Puskesmas kita, khususnya di Kota Surabaya dengan semakin tingginya biaya kesehatan yang harus diakses oleh masyarakat? Iya, kalau dulu Puskesmas itu hanya melayani penyakit-penyakit yang sederhana saja. Misalnya penyakit tropis, batuk, pilek, diare, dan lain sebagainya. Tetapi sekarang Puskesmas ditingkatkan dengan penyakit-penyakit 144 penyakit. Betul. Yang tidak lagi bisa diterima secara langsung oleh UGD rumah sakit. Dan disinilah letaknya bagaimana Puskesmas di Surabaya sebisanya Dinkes itu harus berani untuk memperjuangkan seluruh Puskesmas menjadi Puskesmas 24 jam. Kalau tidak, yang menderita itu adalah masyarakat kita sendiri. Karena apa? Masuk di rumah sakit untuk UGD tidak mudah. Karena apa? Persyaratan BPJS mengatakan bahwa 144 penyakit harus diatasi di Puskesmas. Bila ada rujukan, Puskesmas tidak bisa mengatasinya, ada rujukan itu baru diterima di rumah sakit yang ditunjuk. Seperti itu. Oke. Mas Andre. Dok, ada yang melihat bahwa Puskesmas yang maju itu adalah yang dekat dengan pusat kota, gitu kan. Sementara yang pinggiran
mindset yang ada di masyarakat sama saja gitu ya. Dan ini sering muncul sebagai keluhan terhadap layanan kesehatan. Bagaimana Dewan menanggapi mindset publik seperti ini? Ya, yang namanya masyarakat Surabaya bukan hanya ada di sentral saja. Masyarakat Surabaya itu sampai pinggiran atau perbatasan Surabaya Sidoarjo, Surabaya Gresik itu harus diperjuangkan, terutama untuk dewan yang ada di Surabaya. Mereka itu digaji rakyat, Mas. Jadi bukan digaji oleh orang-orang swasta. Beda kalau kita di swasta ada hal-hal yang mungkin berbau bisnis. Tetapi kalau kita di pemerintah, otak kita hanya satu. Mau berjuang untuk masyarakat, untuk rakyat kita, terutama untuk menengah ke bawah yang membutuhkan bantuan pertolongan kita. Kebijakan mengenai puskesmas tidak ada yang dibatasi oleh lintas pagar. Oh, ini dia ada di pusat, kemudian yang satunya ada di pinggiran. Nggak bisa, Mas, karena walaupun di pinggiran masuk ke rumah sakit ditolak. Misalnya aja panas, ada anak-anak panas, kemudian udah kelihatan anak ini sebentar lagi akan kejang. Waktu di tem atau diukur suhunya tidak sampai 40 derajat, dia 38,5 dia sudah kejang. Lalu apa yang disarankan? Segera untuk ke puskesmas agar bisa diberikan pertolongan. Saya sangat menentang itu, Mas. Karena sebagai dokter, jangan pun ada di UGD. Di pinggir jalan, kalau kita bisa melihat rakyat kita itu sakit, kita harus bisa menolong rakyat kita, masyarakat Surabaya, dimanapun berada. Karena itu sudah masuk sumpah dokter, Mas. Jadi sekali-sekali jangan ada dokter jaga di rumah sakit manapun, baik di swasta maupun di pemerintah, yang menolak masyarakat yang mau membutuhkan emergensi, tindakan emergensi. Karena ini melanggar sumpah kedokteran dan itu melanggar kode etik. Jadi kalau memang kita melihat anak ini kejang, ditolong dulu kejangnya, panasnya diturunkan, baru disarankan untuk bisa ke puskesmas. Jadi di sini tantangan kita adalah naluri dari seorang dokter itu, ataukah aturan dari BPJS. Itu yang saya tentang. Mengapa? Saya tahu rumah sakit kalau menjalankan itu, maka rumah sakit tidak bisa klaim BPJS. Dan itu kerugiannya bukan hanya puluhan M sampai triliun BPJS ini. Saya mengerti, tetapi masalah kemanusiaan tidak bisa dinilai dengan uang. Itu harus ada di dalam hati nurani seorang dokter. Tolong dulu, baru jelaskan bagaimana prosedur yang harus dilakukan oleh keluarga itu. Karena kaitannya dengan nyawa ya, Dok. Betul. Oke, baik. Dok, menarik ketika tadi saya mencoba menghadirkan perbandingan antara puskesmas yang ada di pusat kota dengan puskesmas yang ada di tingkat kecamatan dan kelurahan. Ada yang bilang gini, pusat kota ya fasilitasnya lebih lengkap daripada puskesmas yang di kelurahan atau kecamatan. Menurut jenengan dokter, apakah memang ada disparitas atau perbedaan seperti itu yang ada di puskesmas Surabaya saat ini? Saya rasa dinas kesehatan sekarang ini sudah mempunyai pikiran yang maju, sehingga pemerataan ini sudah dijalankan. Sekarang ini sudah ada 26 puskesmas 24 jam, Mas. Dan di sana juga saya melihat ada untuk USG untuk bayi, kemudian melahirkan bayi pada jam berapapun mereka sudah menyiapkan bidannya. Tetapi yang saya harus beri masukan kepada dinas kesehatan, bagaimana dengan dokter yang jaga? Apakah jumlah dokternya sudah mencukupi belum? Banyak sekali fakultas kedokteran yang sudah menghasilkan banyak dokter. Dan kenapa dokter-dokter Surabaya harus dikirim ke tempat-tempat yang lain, sedangkan Surabaya sendiri masih kekurangan dokter? Jangan, di dalam wilayah kita dijaga oleh dokter-dokter yang ber-KTP Surabaya. Jangan lagi terima titipan yang dari dokter-dokter yang lain. Itu yang saya nggak pas. Gitu. Jadi sekali lagi, ayo kita sama-sama membangun puskesmas ini. Jangan sampai seperti pernyataan Mas Andri ini, itu terjadi. Kalau yang di tempat yang pinggiran, maka dokternya nggak ada. Ditanya 24 jam, tapi waktu kita sakit jam 3 pagi, katanya nggak ada yang jaga.
kesediaan dokternya nggak ada, itu yang harus dipenuhi. Karena apa? Karena kebijakan BPJS itu sudah keluar dan sudah mulai Januari ini. Itu sangat-sangat harus kita persiapkan, Mas. Jadi kata-kata Mas Andre itu sebaiknya menjadi perhatian khusus, bahwa puskesmas di pinggiran itu menjadi perhatian dari Dinas Kesehatan maupun Pemkot, di mana dananya itu dipakai untuk membeli alat kesehatan, mempersiapkan nakes yang cukup, sehingga tidak ada wilayah pinggiran atau wilayah kota, tetapi mereka itu adalah rakyat Surabaya yang harus kita perjuangkan. Itu harus. Jadi jangan lagi mengembangkan hal-hal yang lain, sedangkan yang basic untuk puskesmas ini membutuhkan dana yang tidak sedikit. Begitu, Mas. Baik, ya. Tentu saja ini menjadi catatan dari teman-teman di Dewan yang bisa menjadi masukan buat dinas terkait ataupun juga Pemkot. Karena faktanya, kenapa publik sampai mengeluarkan opini ini, karena berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Betul, betul. Kemungkinan, tidak untuk kemungkinan, ada beberapa puskesmas yang dokter jaganya sulit untuk diakses. Betul. Begitu ya dokter ya. Baik, era dulu dokter Michael, ini puskesmas itu masih bisa melayani penyakit yang ringan, katakanlah flu, masuk angin, dan berbagai keluhan penyakit ringan lainnya. Tapi sekarang ini beda, dok. Nah, bagaimana dengan para medisnya, dari SDM-nya? Apakah telah siap dengan perbedaan layanan ini? Terlebih tadi BPJS dokter memberikan bocoran 144 ya. Penyakit harus bisa diatasi oleh puskesmas. Iya, betul. SDM-nya sudah ngatasi belum? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Jadi SDM itu harus mulai dari paradigmanya dulu dirubah. Bahwa saya dokter puskesmas, saya bukan dokter yang biasa-biasa saja. Saya adalah pejuang di lapangan yang pertama kali. Saya harus bisa mengatasi penyakit masyarakat yang dicantumkan 144 tadi. Kalau dia belum mumpuni di situ, dia harus mendapatkan pelatihan-pelatihan. Pelatihannya apa? Dokter yang jaga 24 jam itu harus memiliki sertifikat BLS atau Basic Life Support. Kemudian ATLS, Advanced Life Support. Kemudian ACLS untuk kegawatan jantung. Dan ini harus dimiliki, bukan hanya di UGD rumah sakit swasta yang mempunyai persyaratan seperti itu. Puskesmas kita itu sekarang adalah puskesmas yang sangat bagus. Saya melihat rumah sakit yang ada di Surabaya Timur, Rumah Sakit Eka Candrarini, mohon maaf, bagus. Bahkan orang akan melihat ini rumah sakit swasta atau rumah sakit pemerintah. Karena apa? Begitu bagus. Tolong dijaga mulai awal, karena ini adalah aset dari Pemkot. Kalau tidak dijaga, maka orang akan berpikiran, wah ini kan rumah sakit pemerintah, ya sudahlah kita dilayani, alhamdulillah, tidak dilayani ya sudah. Tidak ada kata-kata itu, layani dengan yang paling maksimal. Seperti itu, karena ini rumah sakit kebanggaan rakyat Surabaya. Kebanggaan itu bukan hanya bangga karena gedungnya bagus, Mas. Karena anak saya sembuh dalam 2 hari. Ibu saya bisa disembuhkan dalam sekian waktu yang cukup pendek. Kenapa kita harus pergi ke negara lain, ke Malaysia? Sampai di sana dokternya juga dokter Indonesia, Mas. Masyarakat yang pasiennya juga pasien Indonesia. Kenapa? Karena basic dari dana yang diterima dokternya itu kita tidak punya standar untuk dokternya, sehingga dokter sendiri mencari penghasilan yang kira-kira mendapatkan untuk keluarganya. Dia pergi ke Malaysia. Nggak lucu, Mas, kalau pasien Indonesia diperiksa di Malaysia, di negara Malaysia, dan uangnya masuk ke pemerintah Malaysia. Saya keberatan. Saya dokter Indonesia. Kita harus punya nasionalis sebagai dokter Indonesia. Perjuangkan itu. Kita harus punya standar dokter. Masa ada dokter kok digaji sekitar 1,5 sampai 2 juta? Ini yang terjadi di masyarakat kita. Jadi dokter itu dikasih sakwalase, Mas, kalau istilahnya orang Surabaya. Saya agak keras karena saya miris. Terus hidupnya dari mana kalau dia seorang laki-laki, anaknya 3, gajinya dokter 1,5 juta, Mas. Paling pol 2 juta. Dokter ini. Maaf, saya mau tanya, tukang parkir di Surabaya itu berapa 1 bulan? Hampir 10 juta. Hitung aja rata-rata dalam 1 hari, tukang parkir. Ini dokter. Jadi ayo kita sama-sama menegakkan standar dari penghasilan dokter, nakes, perawat, bidan.
Jangan dikasih karena mereka tidak pernah protes, tidak pernah demo dan lain sebagainya, maka harganya itu diturunkan. Begitu Mas. Jadi ayo, karena apa? Buat saya, puskesmas, rumah sakit pemerintah itu harus ditingkatkan. Sehingga ada dua pilihan pada masyarakat. Saya mau berobat di puskesmas dengan harga yang murah atau gratis, atau saya harus membayar harga yang mahal di tempat klinik-klinik swasta yang konon dikuasai oleh pihak swasta. Begitu Mas. Saya cukup terkagum dengan penjelasan Anda karena memang itu yang benar-benar dirasakan saat ini dalam situasi yang ada di masyarakat. Dokter, terkait dengan kompetensi mulai dari dokter hingga perawat yang ada di level puskesmas. Bentuk pelatihan dan sertifikasi yang tadi seperti Anda sudah jelaskan, itu sudah terrealisasi belum hingga sekarang? Sebenarnya banyak sekali yang berubah di dalam dunia kedokteran, pelayanan medis dan dinas kesehatan ini sudah bergeraknya luar biasa. Saya salut kok dengan usaha-usaha dinas kesehatan ini. Cuman kita jangan terlena dengan kemajuan yang sudah ada di tahun yang lalu. Tahun ini penuh perjuangan. Karena apa? Pembangunannya juga pesat sekali, Mas. Rumah sakit sekarang udah ada Surabaya Timur, sebentar lagi Surabaya Selatan lagi. Jadi terus kemudian nakesnya gimana? Dokternya gimana? Nah, mengenai pertanyaan pelatihan, Rumah Sakit Suwandi itu sudah membuka pelatihan khusus untuk tenaga-tenaga kesehatan pemerintah. Misalnya dokter, perawat, bidan yang bekerja di puskesmas itu bisa didaftarkan untuk pelatihan lebih lanjut. Sehingga sertifikasinya mereka nggak ketinggalan secara nasional maupun internasional. Saya nggak ngurusi kota lain ya. Saya kepingin tempat kelahiran saya menjadi contoh kota di Indonesia. Kalau di Indonesia belum ada yang meneriakkan mengenai puskesmas, saya lebih dulu puskesmas itu adalah garda yang pertama. Sehingga kalau ada orang kampung atau orang-orang sekitar kita mengatakan, iku lo berobat gak usah ado-ado, dok puskesmas saya waras kok, itu impian saya. Karena apa? Puskesmas kita bisa dilayani dengan gratis. Dan itu janji pemerintah, janji negara. Bisa melindungi masyarakat itu dengan pelayanan kesehatan yang gratis, Mas. Jadi harusnya masyarakat kita itu tidak berbayar untuk mendapatkan kesehatannya. Itu perjuangan kita. Begitu, Mas. Oke. Impian yang tidak terlalu muluk, tapi kalau itu terwujud bukan hal yang baru, karena itu hak mendasar yang memang sudah harusnya lama terpenuhi ya dokter ya. Baik, sahabat Sonora, perbincangan kita semakin menarik ya. Tentu saja kita akan lanjutkan lagi bahasan kita hari ini, mengupayakan atau menciptakan puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat di kota Surabaya. Masih bersama dengan narasumber kami, ada Dr. Michael Leksodi Mulyo, MPA MKes, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya dari fraksi PSI. Saya ingatkan sekali lagi, kalau Anda baru mendengarkan acara ini, berbagai akses bisa Anda gunakan untuk menikmati siaran kami. Visual bisa Anda nikmati di live YouTube dan juga di aplikasi Express Radio. Secara suara bisa Anda nikmati secara streaming di sonora.co.id website ataupun di analog FM 98,0. Dokter, masalah kompetensi tenaga kesehatan atau nakes di puskesmas ini juga penting untuk dijadikan pertimbangan untuk memajukan puskesmas lah. Selain penyediaan alat-alat medis, gedung yang nyaman, tempat rawat inap yang memungkinkan untuk dinikmati oleh para masyarakat. Tetapi masih selalu ada mindset di masyarakat nih dokter, puskesmas itu sebagai layanan kesehatan yang ecek-ecek. Saya bilang ecek-ecek. Kenapa? Faktanya yang pertama, masyarakat masih lebih trust, lebih percaya ke rumah sakit Vaskes 2 daripada Vaskes 1. Sehingga seringkali kalau kita lihat kenapa banyak orang membludak di Vaskes 2 daripada di Vaskes 1 gitu ya. Nah, bagaimana teman-teman Dewan melihat fenomena ini? Ya, jadi sekali lagi kompetensi dari tenaga kesehatan itu harus ditingkatkan. Alat-alat kesehatan itu harus diberikan support dari Pemkot melalui Dinas Kesehatan. Kalau itu tidak dilakukan, bagaimana kita bisa berkompetensi dengan
rumah sakit tipe 2. Tentunya masyarakat akan memilih ke rumah sakit yang peralatannya lebih baik. Betul. Oleh sebab itu, untuk hal-hal tertentu kita juga memprioritaskan untuk menambah anggaran bagi puskesmas-puskesmas yang belum memiliki alat-alat kesehatan yang memadai. Alat kesehatan memadai, bagaimana yang mengoperasionalkan? Operasionalkan ada perawatnya, ada tenaga-tenaga medis, itu dilatih, Mas. Jangan lagi kita menginginkan sesuatu proyek yang besar yang lain, tetapi hal yang harusnya kita tingkatkan malah nggak dipikirin. Dananya cuma sedikit juga. Jadi untuk pelatihan-pelatihan ini kan kita bisa bekerja sama dengan lintas institusi. Misalnya dengan UNER, misalnya dengan beberapa perguruan tinggi yang bisa memberikan kontribusi di dalam pelatihan ini. Dan sekali lagi saya ini juga mantan pimpinan puskesmas, walaupun saya di tempat terpencil, Mas, di Kalimantan Timur, di Berau. Iya. Tahun berapa itu, dokter? Saya kurang lebih 93. Dan kondisi puskesmas tahun itu belum seperti sekarang ya? Iya, Mas, saya kan masih nggak ada listriknya, air nggak ada, jadi saya mesti mandinya di sungai, Mas. Tiap hari 3 tahun, Mas. Iya, tapi saya senang. Saya jarang pulang malah di sana. Bukan karena di sana ceweknya cakep-cakep, bukan. Tapi di sana itu alaminya itu yang saya suka. Dari pengalaman Anda waktu itu, Anda juga ada di lini terdepan puskesmas, di pengabdian awal Anda dunia kedokteran. Apakah problem yang dirasakan masyarakat Surabaya juga sama dirasakan oleh puskesmas-puskesmas di daerah lain? Oh, kalau di daerah terpencil lebih nemen lagi, Mas. Lebih parah. Waktu itu saya ingat saya mendapatkan wabah di daerah saya di Kalimantan Timur, di desa terpencil, dan hanya pakai CB waktu itu. Saya sampai mau minta untuk infus saja enggak dikirim-kirim, Mas. Sedangkan itu kematian yang terjadi itu di mana-mana meninggal karena muntaber. Sehingga saya masuk ke basic life, yaitu pertolongan dengan infus pakai air kelapa. Saya harus menguasai itu, dan air kelapa itu akhirnya banyak sekali menyelamatkan nyawa dari masyarakat yang ada di tempat-tempat terpencil itu. Karena apa? Pasokan untuk infus tidak dikasih. Jadi saya infusnya pakai air kelapa ini, dan ternyata alhamdulillah ya semuanya bisa selamat dan angka kematiannya langsung menurun. Seperti itu. Artinya dari pengalaman Anda, kalau kita proyeksikan ke kota Surabaya, gak separah iku loh nang Surabaya. Iya, Surabaya jauh. metropolis. Jauh, Mas. Puskesmasnya walaupun juga sekupnya masih kelurahan, kecamatan, masih bisa terakomodir dan terbackup dengan permodalan dari Pemkot ataupun juga dinas terkait. Iya. Nah, tapi kenapa masyarakat masih merasa, iya bener sih puskesmasnya ono perubahan, gedungnya tambah api, lainnya tambah api, tapi sih kurang layanan. Iya. Saya gak nyaman customer service. Nah, ini juga terkait dengan budaya kerja yang menjadi mindset. Apa komentar Anda terkait? Sekali lagi ini harus merubah mindset. Mindset dan paradigma ini yang paling penting. Sebenarnya kita ini mau jadi dokter itu untuk apa? Gitu. Jadi kita kembali lagi ke basic, cita-cita kita itu apa. Dan kalau kita sudah merubah paradigma kita, bagaimana kita itu dituntut untuk bisa melayani masyarakat dengan baik, maka senyum itu tidak bisa dipaksakan. Apalagi di semua puskesmas ada itu 3S. Sapa, salam, sapa, senyum. Tapi lek duit gak nutut masih apa carane iso senyum. Utange lho iki. Jadi pikirannya iki lho Mas yo dokter ku akeh utange, Mas. Iku utang anak sekolah, anak kuliah, waduh. Terus disuruh senyum. Belum lagi perawatnya, belum lagi bidannya, angel, Mas. Jadi itu kita harus secara integrasi, pemerintah itu harus menetapkan dulu standarnya tenaga kesehatan ini sebaiknya ini mendapatkan gaji yang layak berapa. Kemudian mereka itu diberikan tunjangan-tunjangan yang bisa membuat mereka terbantu untuk kesejahteraan rumah tangganya. Dan di dalam pekerjaannya itu disupport dengan beberapa pelatihan-pelatihan yang mengangkat dia. Poinnya dia, tingkatannya dia, sehingga begitu saya bisa menangani kasus-kasus yang berat, dokter itu poinnya dinaikkan.
saya sudah bisa melayani misalnya melahirkan bayi kembar di puskesmas tanpa ada tindakan operasi. Kita harus memberikan appreciate ke dokter itu. Dengan apa? Poinnya dinaikkan. Begitu poinnya itu sudah cukup, maka dia bisa dinaikkan golongannya. Kan seperti itu. Jadi kalau ada dokter yang punya prestasi, ya wis ngono-ngono wae. Ada bidan punya prestasi, ya wis gak ono sing ngreken. Ya jangan, kalau memang dia ada prestasi, berikan poin, berikan reward, dan diberikan penghargaan buat dia. Kemudian ini menjadi calon kenaikan golongan di dalam PNS-nya. Sehingga orang itu berbondong-bondong, berlomba-lomba untuk memberikan prestasi di dalam diri. Jangan males, gak males, podo ae. Waduh, apresiasinya itu yang membuat kita, wis kene rajin, gak rajin, podo ae. Dan itu sekarang yang masih ada. Iya, dan melayani dengan senyum, gak senyum, duwe ya podo ae. Gak bisa, Mas. Jadi harus dirubah mindset paradigmanya. Kita melayani masyarakat, walaupun dia nggak bayar, tetapi kita harus memberikan pelayanan yang paling prima buat dia. Maka Gusti Allah itu akan memberikan rezeki padanya. Apapun, dari segi apapun, maka dia akan berubah. Seperti itu. Dr. Michael, artinya adalah dari pernyataan Anda tadi saya tangkap, walaupun puskesmas ini milik pemerintah, tapi dari segi tata laksana pengelolaan rumah sakit, pelayanan kepada kepada konsumen atau kepada orang yang datang ke puskesmas, ya tidak berbeda jauh dengan rumah sakit swasta harusnya. Iya, betul. Quality-nya benar-benar dijamin, walaupun ini status milik pemerintah. Mas, yang paling penting di sini ya Mas ya, yang saya sorotin itu adalah mengapa sih kok orang-orang itu ke Malaysia dengan harga yang murah? Karena pemerintah kita harusnya membebaskan pajak barang mewah untuk alat-alat kesehatan, khususnya untuk pemerintah. Tapi kalau sampai alat-alat kesehatan, CT scan misalnya, yang paling dikasih seperti pajaknya orang beli Porsche, beli Mercy. Ya seje Mas wong iki digawe orang-orang duafa kok, orang-orang miskin. Kenapa harus dikasihin barang mewah, pajak barang mewah? Hapuskan itu sehingga masyarakat kita itu mendapatkan pelayanan dengan alat medis yang bagus. Itu jadi di luar negeri, saya ini dapat kesempatan belajar di luar negeri juga, terutama di China. Di China itu rumah sakit swasta itu bila mau merujuk ke alat yang lebih tinggi, justru dirujuknya di rumah sakit pemerintah. Karena apa? Rumah sakit pemerintah lebih murah. Kalau beli alat, pajaknya dihilangkan. Kalau swasta ada pajaknya, tapi kalau yang pemerintah dihilangkan. Sehingga apa? Mereka tidak mampu untuk beli alat itu. Rumah sakit swasta bergantung dengan rumah sakit pemerintah. Duitnya mlebu ning ndi, Mas? Duitnya pasti masuk ke dalam duitnya pemerintah. Sehingga sektor swasta ini memberikan kontribusi kepada pendapatan pemerintah. Dengan apa? Rujukan-rujukan pasien. Dia enggak punya alat itu. Alatnya kelarangan. Jadi alat kelarangan dia enggak bisa beli, dia rujuk ke rumah sakit pemerintah yang pajaknya dihapuskan sehingga dia bisa murah. Pemasukannya kemana? Bukan ke swasta. Masuknya ke pendapatan dari daerah itu sendiri. Itu yang harus dipikirkan secara nasional, Mas. Ini kebijakan ini harus diambil dari Menteri Kesehatan dan Pak Prabowo harus punya konsentrasi dan bisa fokus melihat di situ. Oke, baik. Ini kan seiring dengan perubahan paradigma penggunaan asuransi kesehatan BPJS yang oleh Menkes diimbau untuk ada asuransi lain ya. Belakangan ini direkomendasikan, tentu menimbulkan polemik dokter di masyarakat, khususnya bagi mereka yang tidak mampu. Nah, dengan situasi ini peran seperti apa yang bisa dilakukan oleh Puskesmas dan bagaimana sikap DPRD terhadap wacana dan usulan pemerintah ini? Ya, Menteri Kesehatan itu memberikan solusi karena hutang dari BPJS, beban, bukan hutangnya, beban dari BPJS itu sudah mencapai triliun, mencapai sesuatu. Oleh sebab itu beliau sebagai orang ekonom itu melihat dari segi penghitungan ekonomi, dan di situ dilakukan BPJS nggak mampu lah kalau disuruh nanggung sendiri, harus dilakukan penambahan asuransi yang berbeda yang lain. Mas, saya tanya,
Di masyarakat kita itu yang namanya BPJS bayar 50.000 kok ya gak dibayar, Mas. Iya. Kok disuruh bayar BPJS asuransi yang lain? asuransi betul. Itu saya itu jadi miris kalau mendengarkan itu, Mas. Jadi kalau asuransi swasta itu artinya kita berbicara di segmen menengah ke atas. Yang kita belani ini menengah ke bawah, Mas. Lah iso yang paling bawah-bawah sekali. Itu kebanyakan mintanya gratis. Untuk mandirinya BPJS itu berapa persen? Jadi yang ada itu adalah subsidi pemerintah yang ada, yang paling besar. Itu yang tidak bayar. Lah kok disuruh cari asuransi swasta. Yang dalam tanda petik harganya juga bukan murah. Mas, masyarakat kita ini ya, duit itu lek iso nyelengi ya, alhamdulillah, Mas. Kebanyakan duit itu belum apa-apa, belum dirasakan bayar utang iki, utang iki entek. Terus habis gitu kitanya disuruh bayar lagi asuransi yang swasta. Aduh, dengarkan iki kudu nangis aku, Mas. Duit dari mana? Karena sosial ekonomi kita itu sudah terpuruk, gajinya kita itu enggak standar, Mas, yes. Gitu. Mau masuk di gaji yang UMR itu aja sudah ngeden. Pada tutup kabeh. Banyak industri yang tutup. Jadi yuk kita sama-sama memikirkan bagaimana kita ini bisa mengoptimalkan puskesmas. Karena puskesmas ini solusi untuk masyarakat dengan gratis. Kalau nggak punya kartu BPJS, kan pemerintah udah ngomong pakai KTP udah bisa. Aduh, BPJS saya lupa ngurus supaya perpanjang. Kan pemerintah udah kasih solusinya, pakai aja KTP berlaku. Jadi sekali lagi saya menghimbau masyarakat Surabaya nggak usah khawatir. Karena apa? Karena pemerintah akan berbenah, terus berbenah. Kita tidak pernah meninggalkan semua jeritan masyarakat. Kemarin saya lebih miris lagi, anak kecil yang kejang, saya tidak akan membicarakan rumah sakit mana, dia datang ke rumah sakit itu dan dikatakan bahwa suhunya tidak sampai 40. Menurut peraturan suhu 40 itu sebelum 40 itu dirawat di puskesmas. Akhirnya karena ibu dan bapak ini sangat khawatir, maka anak ini diboyong lagi ke rumah sakit yang kedua, dan di rumah sakit yang kedua pun itu dianjurkan untuk datang ke puskesmas. Anak ini dalam posisi kejang. Anak ini dalam posisi yang hampir tidak sadarkan diri. Akhirnya apa yang terjadi? Bapak ibu ini menggadaikan motor satu-satunya, di mana motor itu dipakai untuk kehidupan keluarga itu. Sampai sekarang, sampai detik ini motor itu belum tertebus. Terus suaminya itu cari makan dari motor itu. Anak ini sudah keluar berhasil di rumah sakit swasta. Habisnya kurang lebih sekitar 38 juta atau 30 juta. Apakah potret yang seperti ini akan terjadi di masyarakat kita terus-menerus? Kalau puskesmas sudah standby 24 jam dengan dokter yang punya hati, dengan dokter yang taat dengan sumpah dokternya, dan dokter yang nasionalis, dia pasti akan melayani rakyat yang dia bilang saudaranya di negara kita dengan baik. Karena tidak ada solusi yang lain. Puskesmas adalah garda pertama untuk menolong masyarakat yang ada di Surabaya. Dokter Mikel, kita sebagai masyarakat awam ingin tahu, dokter, pos anggaran yang ada di Pemkot yang sudah didiskusikan juga dengan Dewan, adakah secara anggaran yang memang dijadikan sebagai modal dukungan terhadap optimalisasi puskesmas di Surabaya? Ada, waktu kami beberapa kali kunjungan diskusi di Dinas Kesehatan ada. Jadi memang sudah ada untuk dana penambahan alat, untuk pelatihan, kemudian banyak sekali yang dilakukan puskesmas seperti posyandu keluarga itu ditingkatkan, kemudian posyandu lansia itu ditingkatkan. Saya rasa Dinas Kesehatan ini sudah cukup berjuang untuk itu. Dan sekali lagi bukan hanya Dinas Kesehatan, Pemkot, tetapi kita juga bersama-sama DPRD akan memberikan pengawasan. Tujuannya adalah memaksimalkan puskesmas menjadi garda pertama
untuk melayani masyarakat Surabaya. Kita semua berharap itu bisa terrealisasi karena memang dari segi strategi dan rencana seperti udah matang sekali ya upaya yang dilakukan oleh Pemkot. Tapi yang namanya kesempatan ngobrol itu kalau sudah kadung mengalir, sangat mengedukasi, waktu tidak terasa ya Dokter Michael ya. Di penghujung perbincangan Dokter, saran dan harapan apa yang bisa Anda sampaikan terkait dengan upaya pengembangan layanan kesehatan di Surabaya dari lini yang paling kecil seperti puskesmas? Silakan. Ya, saya menghimbau Pak Wali, perhatikanlah dengan kebijakan untuk fokus kepada yang sudah ada. Yang sudah ada adalah puskesmas-puskesmas yang perlu ditingkatkan, seperti dialog saya pada hari ini, tenaga kerja, tenaga kesehatan, itu harus ditingkatkan. Buat standar untuk penghasilan mereka. Ini berlaku bukan hanya di pemerintah aja ya, jadi bisa berlaku untuk swasta. Jadi ada standar-standarnya. Kemudian standar gaji ya maksudnya, yang tetap. Sehingga kalau ada klinik yang memberikan gaji dokter di bawah standar itu, dia melakukan sesuatu pelanggaran harusnya. Karena dia tidak memberikan sesuai standar, lebih baik kliniknya ditutup aja lah. Kalau daripada dia memberikan gaji apa adanya. Kemudian yang kedua, kita harus memenuhi kebutuhan alat kesehatan. Alat kesehatan standar yang diperlukan di puskesmas harus dicukupi. Kemudian pelatihan-pelatihan itu membutuhkan fokus anggaran. Saya tahu sudah ada, tetapi perlu ditingkatkan. Seperti itu. Sehingga 2025 ini ada perubahan-perubahan yang terjadi. Dan siapa lagi kalau bukan masyarakat Surabaya yang tersenyum bisa merasakan bahwa pemerintah Kota Surabaya sudah berbenah, terutama di dalam pelayanan kesehatannya. Dan kami sebagai anggota Dewan merasa puas bila ada masyarakat yang mengatakan bahwa pelayanan di Surabaya sudah mengalami kemajuan berkat anak saya diobati di puskesmas, bisa sembuh dalam kurun waktu yang singkat. Ibu saya bisa dipulihkan dengan rawat inap di puskesmas. Istri saya bisa melahirkan di puskesmas dengan bagus dan perawatannya servis yang bagus. Itu adalah harapan kami karena puskesmas adalah garda utama yang melayani masyarakat yang ada di paling dekat pemukiman mereka. Semoga ini menjadi doa sekaligus kenyataan yang harus dicapai di tahun 2025 ini, sahabat Sonora. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara Dialog Sambang Parlemen episode kali ini. Dr. Michael Laksodimulyo, MBA MKes, anggota Komisi D, DPD Kota Surabaya dari fraksi PSI. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ketemu lagi nanti dalam topik yang berbeda. Siap. Sangat inspirasi obrolan kita, insight banyak juga yang kita dapatkan. Mas Andre, sekarang tinggal kita ada di tataran masyarakat dan operator pelaksana, dalam hal ini Dinkes dan juga pemerintah saling bersinergi untuk mewujudkan satu kata tadi, sahabat Sonora, puskesmas menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat Kota Surabaya. Saya Andre Komarudin mewakili segenap kru yang bertugas pagi hari ini harus pamit undur diri. Salam sehat selalu, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih telah Anda dengarkan spesial program Dialog Sambang Parlemen. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18-22 Surabaya. DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya.